Suryo melampiaskan semua kemarahannya dengan mengawini setiap gadis yang ada di desanya. Ia bahkan melampiaskan nafsu bejatnya pada setiap gadis yang ia temui. Menjadikan satu persatu dari mereka sebagai budak sekaligus pemuas para iblis yang ia sembah, termasuk ibu kandung Sugeng yang ternyata adalah salah satu pembantu di rumahnya. Namun tidak demikian dengan Gendis. Ia tak bisa melepaskan Setio. Dialah yang menjerumuskan kakaknya ke lembah iblis demi mengejar cita-citanya. Kini dia pun berubah menjadi salah satu dari mereka. Ia tak peduli dengan kisah asmara Suryo atau obsesinya terhadap gadis itu. Tapi selama ia bisa menyingkirkan Tari, maka apapun akan ia lakukan. Bahkan Gendis secara terang-terangan meminta Setio untuk menikahinya jika ingin Tari selamat. Dia pula lah yang membeberkan masa lalu keluarga Setio sebagai pemilik sah rumah besar itu, dan apa akibatnya jika ia tetap menikahi salah satu dari keturunan Wijoyo Kusumo. Tanpa sepengetahuan Tari, hidup Setio semakin menderita. Setiap gangguan yang dikirim Gendis untuk istrinya itu, ia alihkan ke tubuhnya. Setio yang akan sangat aman jika berada di tanah leluhurnya, tak tega meminta mertuanya untuk membiarkan ia tinggal, terlebih jika itu harus merenggut nyawa anak laki-laki satu-satunya itu. Hingga tubuh lemahnya tak mampu lagi menerima siksaan yang diberikan oleh wanita yang mengaku mencintainya, Setio akhirnya meninggal di pangkuan sang istri. Kematiannya membawa duka yang begitu besar bagi keluarga kecil itu. Namun, nan jauh di sana ada iblis wanita yang meraung kesakitan melihat pria yang ia cintai telah meregang nyawa akibat keserakahannya sendiri. Selama bertahun-tahun, wanita itu dipasung di kamar loteng rumah kakaknya. Ia tidak bisa mati, namun tak pula terlihat hidup. Belasan tahun berlalu, kini anak satu-satunya Setio telah tumbuh menjadi pria dewasa. Wajahnya begitu mirip dengan sang ayah. Namun, anak itu sedikit lebih tinggi dan dengan tubuh yang lebih kekar. Namun, perubahan tidak saja terjadi pada Rudi, anak Setio. Wanita tua penghuni loteng pun ikut berubah. Suryo yang saat setiap hari datang melihat perubahan drastis itu dengan mata kepalanya sendiri. "Apa yang telah kau lakukan?" teriak Suryo. "Anak itu kini telah tumbuh dewasa. Dia begitu mirip dengan ayahnya. Ini mungkin menjadi takdirku yang terakhir." Wanita itu menoleh perlahan sambil menyisir rambut kusutnya. Keriput itu hilang. Ia menjelma menjadi Gendis yang dulu. "Biarkan aku menghampirinya," pinta wanita itu pada kakaknya yang dari fisiknya sekarang lebih terlihat seperti ayahnya. "Apa yang sebenarnya kau berbuat? Jangan libatkan aku. Jangan buat semuanya bertambah buruk," bentak Suryo. "Cih, hidupmu bisa kaya raya seperti ini berkatku. Tanpa aku, kita akan menjadi gelandang di pinggir jalan dan kau menjadi gelandang patah hati. Hahaha. Apa yang kali ini kau korbankan demi tubuh itu?" ucap Suryo sambil menunjuk wajah serta tubuh Gendis yang kembali muda. "Hah," Gendis tertawa mengejek. "Biarkan aku mendekatinya, atau kelima iblis ini akan menghancurkanmu," ancam Gendis. Suryo kalap. Diam-diam Gendis melakukan ritual yang dulu pernah diajarkan oleh guru mereka, ritual yang paling berbahaya. Ritual yang bukan hanya mengancam jiwa, namun yang akan mengubah pelakonnya menjadi iblis terjahat yang tersiksa jika melanggar pantangannya. Ia tak punya pilihan lain selain melepaskan adiknya itu. Jadi kau sekarang benar-benar menjadi pemuas nafsu kelima iblis itu?" Suryo gemetar. "Itu bukan hal yang sulit bagiku." "Lalu, untuk apa kau miliki anaknya itu jika ia tak bisa kau nikmati?"
Cinta. Aku mencintainya. Aku tak butuh apapun selain cinta. Plak. Tamparan keras mendarat di pipi Gendis. Jangan sekali-kali ucapkan kata itu di depanku. Sekarang aku melepaskanmu. Aku tak peduli lagi. Lakukan semua yang kau mau dan jangan libatkan aku. Suryo pergi dari loteng itu meninggalkan adiknya yang perlahan keluar dari jendela. Dia melompat, entah terbang kemana. Kini pandangan Yuda beralih ke Masai ini. Beberapa bulan sebelum kematian Ningrum, ia berada di sebuah pabrik tekstil tempat Rudy bekerja. Hei, tahu nggak? Ada anak baru, cantik sekali dia, ujar seorang pemuda sambil menyantap makan siangnya. Iya, aku tahu. Dia kerja di bagian sewing kan? Tadi aku nggak sengaja lihat pas betulin mesin pres, timpal pemuda lainnya. Lalu kau ajak kenalan? Nggak berani aku. Dia sepertinya pendiam. Namanya Ningrum. Kalian payah. Ngajak kenalan aja nggak berani. Pantas saja kalian masih jomblo, ucap Hamdan, mekanik yang menjadi senior mereka. Oh, Mas Dan sudah ngajak kenalan? Tanya salah satu dari kedua pemuda itu. Enggak, saya cuma tanya sama mandornya. Tawa Hamdan membuat kedua pemuda itu sedikit jengkel. Namun satu pemuda yang berada di hadapan Hamdan hanya diam saja. Apa? Bentak pemuda itu yang sudah merasakan tatapan tajam Hamdan. Ia masih asyik dengan makan siangnya. Lah, aku kan belum bilang apa-apa. Tapi dia cantik loh. Kamu gak mau deketin gitu? Goda Hamdan. Aku gak tertarik, jawabnya ketus. Ruth, kamu harus move on. Kecelakaan itu bukan salahmu toh. Umur itu Gusti Allah yang atur. Aku yakin dia sudah tenang di sisinya. Dan dia juga pasti sudah merelakan kamu bahagia dengan orang yang baru. Plak. Rudy, pemuda yang dianggap Hamdan seperti adiknya itu, terlihat emosi dan melemparkan sendok makanannya ke meja dengan keras. Hamdan refleks menutup mata dan mengangkat tangannya seolah siap menerima pukulan dari pemuda itu. Sampai seseorang datang ke ruang istirahat mereka. Seorang gadis cantik yang dikenal dengan Ningrum itu datang sambil membawa minuman kemasan untuk ia berikan pada para mekanik itu. Permisi, maaf, ini saya ada sedikit minuman untuk bapak-bapak di sini. Kebetulan saya karyawan baru, jadi mohon bimbingannya. Semua orang menjawab sapaan gadis itu. Rudy hanya diam menatap. Cantik, gumamnya dalam hati. Lalu ia tersadar dan berusaha menggelengkan kepalanya. Yuda yang melihat gadis itu masuk langsung terperanjat. Ia tak bisa menyembunyikan wajah syoknya yang saat itu tahu gadis yang bernama Ningrum itu tidak lain adalah Gendis. Semua rekaman kejadian berputar cepat di hadapan Yuda. Ia lihat bagaimana Gendis mengikuti Rudy kemanapun ia pergi. Namun ada yang aneh di situ. Gendis tak mampu mendekatinya. Setiap kali jarak mereka terpisah beberapa langkah, ia seolah tertahan oleh sesuatu. Ada kekuatan dalam diri Rudy yang tidak mampu Gendis tembus. Entah apa itu. Bahkan Yuda pun tak mampu menebaknya. Malam kejadian itu pun tiba. Gendis yang tahu Rudy bekerja shift malam sengaja datang ke pabrik dan hendak menemuinya. Tidak, lebih tepatnya menguntitnya. Belum sampai di ruang mekanik, tangan Gendis ditarik oleh seseorang. Sugeng. Ia membawa paksa Gendis masuk ke dalam gudang. Cih, mau apa kamu? Ucap Gendis dengan nada mengejek. Ngapain kamu malam-malam kesini? Mau nemuin si Rudy? Bentak Sugeng. Apa urusanmu? Dasar bocah. Apa? Hei Ningrum. Sugeng merasa emosi. Sudah berkali-kali Gendis yang ia kenal sebagai Ningrum itu menolak ajakan kencannya. Selain keduanya tak tahu jika mereka masih satu darah, Gendis memang sengaja menolak Sugeng karena wanita itu tak sudi berkencan dengan seorang bocah macam dia.
Sugeng mencengkram paksa tangan Gendis dan berusaha untuk menciumnya. Gendis menampar keras pipi Sugeng. Namun bukannya menyerah, ia malah semakin menjadi-jadi. Gendis yang seharusnya bisa melawan bocah itu malah tak kuasa melampiaskan nafsu yang selama ini ia tahan. Seorang wanita tua yang tak pernah merasakan disentuh laki-laki, seolah menikmati itu semua. Ia yang selama ini menjadi pelayan pemuas nafsu iblis tak pernah sekalipun merasakan bersetubuh dengan makhluk selain mereka. Semua terasa baru baginya. Yuda dengan segera membalikkan badan dan berusaha menutup mata serta telinganya dari apapun yang terjadi di belakangnya. Sampai ia dengar ada suara seorang berbisik. Ia lihat ada dua pasang mata mengintip dari celah di dinding kayu pabrik. Hamdan dan Rudy. Namun tak berselang lama, kedua pasang mata itu hilang. Brak! Pintu didobrak. Yuda berbalik. Ia lihat seorang laki-laki berkumis berjalan dengan amarah yang menyala menghampiri mereka. Laki-laki yang tak lain adalah Suryo. "Bocah gendeng, apa yang kalian lakukan? Untuk apa kau kemari?" bentak Gendis. "Bapak," ucap Sugeng gemetar. "Apa? Bapak?" teriak Gendis. Ia melihat tubuhnya yang tak berbusana, berteriak sekencang-kencangnya, menyadari kesalahan apa yang telah ia lakukan, kesalahan yang akan menjadi biang kemurkaan para majikannya. Tiba-tiba muncul asap hitam keluar dari belakang tubuh wanita itu. Asap hitam itu perlahan berubah menjadi 5 sosok hitam besar, para majikan yang siap mengeksekusi budak mereka. Suryo menarik Sugeng dari sana sambil membaca mantra, membuat sosok itu tak menyadari keberadaan mereka. "Cepat keluar dari sini, dasar bocah sialan!" Ia menjambak rambut anaknya itu. Sugeng hanya meringis kesakitan. Gendis gemetaran. Ia tak mampu berbuat apa-apa. Tak ada mantra yang berguna. Tak ada perjanjian baru yang bisa ia buat. Janji menjadi budak pemuas nafsu tanpa pernah berhubungan dengan manusia, ia telah langgar. Kini kelima sosok hitam itu siap menjemput Gendis untuk datang ke dunia mereka. Siksaan demi siksaan ia terima. Teriakan keras pun tak ada guna. Gendis hanya tinggal menunggu waktu matinya. Namun arah mata wanita itu berubah. Ia menatap celah dinding itu. Yuda refleks mengikuti arah yang ia tuju. "Mas Rudy," ucapnya dalam hati. Semua yang diceritakan Rudy padanya seolah berputar kembali. Namun dengan Yuda berada di dalamnya, Yuda merasakan ketakutan yang menyelimuti kakaknya itu. Ia berusaha meminta Rudy untuk pergi, namun percuma. Suaranya tak didengar oleh siapapun. Sampai akhirnya salah satu dari sosok itu menyadari keberadaan Rudy dan terbang ke arah celah. Rudy berlari. Sosok itu mengejarnya. Yuda berlari mengikuti sosok hitam besar yang terus mengejar Rudy. Ia terus berteriak, berusaha sekuat tenaga untuk mengalihkan perhatiannya, namun sia-sia. Sosok itu hampir menangkap Rudy sampai tiba-tiba ada seberkas cahaya putih menimpa sosok itu. Sosok hitam dan cahaya putih itu beradu di depan mata Yuda, sampai semuanya berubah menjadi putih terang. Sosok hitam itu lenyap dan cahaya putih itu perlahan berubah menjadi seorang laki-laki tua. Yuda tak mengenali siapa dia, namun ia tersenyum ke arahnya dan terbang menghilang. Pandangan Yuda kini beralih pada saat malam kematian kakeknya. Ia melihat dirinya sendiri sedang berada di depan rumah Rudy untuk menjemputnya. Mereka berdua berjalan ke arah rumah kakek. Namun Yuda masih terpaku. "Loh, aku gak ngikutin mereka," gumamnya. Lalu tubuhnya dibawa masuk ke rumah Bude. Di sana ia lihat sosok Gendis sedang berada di dapur. Yuda terdiam. Lalu ia terduduk dengan sendirinya, melihat Gendis datang menghampirinya. "Apa ini? Kenapa dia bisa melihatku?" bisik Yuda dalam hati. "Gimana? Sudah puas melihat masa laluku?" ucap sosok itu yang duduk tepat di depan Yuda. Yuda gemetar. Ia tak bisa menjawab. "Kau bukan tandinganku. Jadi sebaiknya
kau tak usah ikut campur. Yuda tak bisa menjawab, mulutnya terkunci rapat. Hahaha, lihat kau sekarang. Di duniamu kau seolah merasa hebat dengan merendahkanku. Sekarang lihat, kau bahkan tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Mulut Yuda terkunci rapat. Ia merasakan ketakutan di sekujur tubuhnya. Sekarang, aku hanya tinggal membuat Tari mati. Aku tak bisa melakukan apapun jika ia berada di samping Setio. Dasar wanita sialan. Tapi sebelum itu, aku harus membunuhmu. Keberadaanmu serta rasa ingin tahumu itu bagian benalu dalam usahaku. Wanita itu bergerak cepat, merayap dan langsung mencekik leher Yuda. Yuda berusaha melawan tapi kekuatannya tak bisa ditandingi. Sekali lagi, Yuda merasa nyawanya di ujung tanduk. Ia tak bisa meraih tangan hitam sosok wanita itu yang terus menyekiknya. Ia meronta. Bruk! Wanita itu terbanting ke belakang. Seseorang mendorongnya dengan keras dan Yuda berhasil bernafas kembali. Yuda membuka matanya dengan nafas yang terengah-engah. Ia terbangun dari bayang masa lalu itu dan melihat sang ayah berada di sisinya. "Bapak!" teriak Yuda. Pandu meminumkan segelas air putih yang telah ia beri doa kepada anaknya. "Pak, Mas Rudi, dia sebaiknya tinggal di rumah besar. Kalau tidak..." Sebelum Yuda menyelesaikan kalimatnya, ayahnya langsung memotong dengan gelengan kepala. "Jika dia tinggal, kamu yang mati." "Jadi, Bapak sudah tahu?" Pandu terdiam. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" "Tidak ada," jawabnya dengan singkat. "Bahkan, kakekmu pun tak mampu berbuat apa-apa. Sekarang, kita hanya bisa berharap Rudi lebih kuat dari ayahnya," ucapnya. Yuda menyadari selama ini ayahnya sendiri telah menyembunyikan ini semua dari keluarga besar, bahkan dari budenya sekalipun. "Lalu bagaimana dengan nasib mereka?" gumam Yuda pelan. "Kalau kita minta Bude tinggal di rumah besar tanpa Mas Rudi, ia pasti menolak. Tapi kalau mereka berdua tetap tinggal di sini, akan sangat berbahaya," lanjutnya. "Tidak ada pilihan yang terbaik. Semua memerlukan pengorbanan. Kakek sudah berusaha menjaga keturunannya untuk tetap berada di tanah itu. Kalau Rudi pindah ke sana, rumah itu bukan milik leluhur kita lagi. Sekarang, apa yang kamu tahu, simpan baik-baik dalam hati. Dan yang bisa kita lakukan untuk kedepannya, tetap menjaga mereka dari kejauhan." Yuda mengangguk mengerti. Keesokannya, Rudi diperbolehkan pulang. Ia bersama ibunya dijemput oleh Yuda beserta ayahnya. Mereka pulang tepat selepas maghrib. Obrolan di mobil pun berjalan normal dan penuh kehangatan. Sampai secara tiba-tiba Rudi membahas mimpinya semalam. Rudi yang duduk di bangku tengah bersama ibunya menyondongkan badan ke arah kursi mengemudi yang diduduki pamannya. "Oh iya, Pak Le, semalam aku mimpi loh ketemu sama kakek tua. Bajunya serba putih. Aku gak kenal wajahnya sama sekali, tapi ia terasa akrab. Lama kami mengobrol. Lalu di akhir obrolan kami, dia bilang kalau aku harus menjaga rumah besar. Aneh ya?" Cerita Rudi membuat semua orang terdiam. Yuda mengepalkan kedua tangannya berkali-kali, berusaha menyembunyikan kegugupannya. "Oh, iya kah? Lalu kamu jawab apa?" tanya Pak Linya itu dengan sedikit gagap. Aku jawab apa ya? Aku juga lupa." Rudi membalas dengan tawa. "Jawabannya tidak boleh. Lagian aku sudah berjanji sama bapaknya kalau Rudi harus hidup mandiri tanpa bayang-bayang keluarga besar. Lagi pula rumah itu terlalu besar. Mana mau anak pemalas ini jagain rumah itu.
ucap ibunya dengan candaan. Bener juga ya, lagian rumah besar terlalu serem buatku. Semuanya tertawa mendengar celotehan Rudy. Dalam tawa, Pandu melihat mbaknya melalui kaca spion tengah. Mata mereka bertemu. Lama saling menatap. Sepertinya ada satu orang lagi yang mengetahui rahasia keluarga besar mereka. Mobil telah sampai di depan rumah. Mata kedua orang yang duduk di kursi depan langsung menatap atap rumah. Sosok wanita itu duduk di atas dengan kaki yang menjulur ke bawah hampir menginjak tanah. Yuda dan ayahnya saling menatap. Ibu Rudy yang menyadari kesunyian itu langsung mengalihkan perhatian mereka. Ayo turun, kok pada ngelamun? Mereka turun dan langsung masuk ke dalam rumah. Karena sudah larut malam, Yuda dan ayahnya pamit pulang. Rudy dan ibunya mengantar ke depan. Di saat kedua saudara sepupu itu sedang asyik mengobrol sambil berjalan ke depan mobil, Pandu menghampiri kakaknya. Mbak, wajahnya berubah sendu. Kakaknya itu hanya membalas dengan senyuman. Semua akan baik-baik saja. Mbak akan selalu menjaga Rudy. Mbak sudah berjanji sama bapaknya. Pandu mengangguk pelan. Setelah mencium tangan kakaknya itu, ia benar-benar pulang. Keduanya masuk ke dalam mobil. Kedua kerabat itu masih berdiri di depan rumahnya, melambaikan tangan ke arah mereka. Yuda membalasnya dengan lambaian tangan, sedangkan Pandu membalasnya dengan bunyi klakson. Namun, sosok itu masih bertengger di atap rumah, seolah tak mau pergi. Sekarang tugasmu menjaga Rudy. Mereka sudah berkorban dengan keluar dari rumah besar. Bapak sudah gagal menjaga Mas Setio. Jangan sampai kita harus berhutang kedua kalinya. Yuda mengangguk paham. Kini mobil itu telah hilang dalam bayangan. Namun ibu dan anak itu masih terpaku di depan rumah, seolah tak mau masuk ke dalamnya. Rudy menatap ibunya. Aku tahu kenapa kita tidak diperbolehkan tinggal di rumah besar, ucapnya pelan. Ibunya menoleh kaget. Semua akan baik-baik saja kan, Bu? Kita akan baik-baik saja kan, Bu? Rudy berusaha tersenyum. Ibunya tak kuasa menahan tangis dan berkali-kali mengangguk untuk meyakinkan kepada anak tercintanya. Iya, ada ibu di sini. Kita akan baik-baik saja. Selesai. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin ceritanya dari part 1 sampai akhir. Pasti di antara kalian ada yang bertanya, kenapa endingnya kok gantung? Sebenarnya ini belum selesai. Ada lanjutan cerita lagi dengan judul yang berbeda. Kita akan membawakan ceritanya di next video. Nah, penasaran? Makanya simak terus di channel Juru Sejarah.